Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Jupri Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Di mana materi yang akan saya sajikan di sini adalah tentang struktur dan aturan penulisan sintak pada Java. Setiap bahasa pemrograman memiliki struktur dan aturan penulisan sintak yang berbeda-beda, dan Java merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa C dan tentunya akan banyak mengikuti gaya penulisan bahasa C tersebut. Nah, saat baru pertama kali melihat program Java, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa ini dan apa itu ya? Tentunya tentang penulisan coding atau sintak pada Java. Nah, sekarang coba perhatikan contoh dari struktur program Java berikut ini, di mana dalam struktur program ini terdapat paket com_Jupri coding, kemudian ada public class, kemudian ada public static void main, dan kemudian ada system out println. Jadi banyak hal yang belum kita ketahui, apa itu paket ya, apa itu kelas, dan apa itu public static void main, dan mengapa ditulis seperti ini. Oleh sebab itu kita perlu belajar sintak dasar dan struktur pemrograman Java. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Struktur program Java secara umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada deklarasi paket, kemudian ada import library, kemudian ada bagian kelas, dan yang terakhir ada bagian method main. Nah, sekarang kita lihat struktur dari program Java tersebut, di mana untuk deklarasi paket itu yang bagian baris pertama tadi, yaitu paket com_Jupri coding ya. Kemudian untuk import library, di sini ada import Java IO to file ya. Kemudian ada public class, yaitu untuk bagian kelasnya. Kemudian ada method main, yaitu public static void main, string add. Jadi ini adalah bagian dari method main. Nah, untuk masalah ini kita akan bahas nanti satu persatu, mulai dari deklarasi paket sampai ke method mainnya. Yang pertama ada deklarasi paket. Paket adalah suatu cara pengelompokan dan pengorganisasian kelas-kelas ke dalam suatu library. Paket bekerja dengan membuat direktori dan folder baru sesuai dengan penamaan paket, kemudian menyimpan file kelas pada folder tersebut. Nah, penempatan deklarasi paket adalah pada bagian paling atas sebelum perintah import. Jadi paket merupakan sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Deklarasi paket biasanya dilakukan saat membuat program atau aplikasi yang besar. Sementara bentuk umum paket adalah paket spasi nama paket. Nah, paket di sini adalah merupakan keyword untuk membuat paket. Sementara nama paket adalah identifier yang digunakan sebagai penamaan paket tersebut. Nah, contoh deklarasi paket adalah seperti ini penulisannya, yaitu paket com_Jupri coding. Biasanya nama paket ini mengikuti nama domain dari sebuah vendor yang mengeluarkan program tersebut. Nah, kalau seperti ini vendornya adalah Jupri coding, dan aturannya adalah nama domain dibalik lalu diikuti nama programnya. Nah, bagaimana seandainya kita tidak mendeklarasikan nama paket? Boleh-boleh saja, dan programnya tetap akan bisa berjalan ya. Tapi nanti saat produksi, misalnya kita akan membuat suatu proyek besar seperti membuat aplikasi Android, kita sebagai pembuat program hendaknya wajib mendeklarasikan nama paket tersebut. Struktur berikutnya adalah import library. Perintah import digunakan untuk memberitahukan kepada program yang mengacu pada kelas-kelas yang terdapat pada paket tersebut, bukan menjalankan kelas-kelas tersebut.
Jadi dalam program dapat mengimpor hanya kelas tertentu dan dapat pula mengimpor semua kelas menggunakan asterik tanda bintang pada akhir nama paket. Sedangkan untuk mengimpor kelas dapat menuliskan nama kelas setelah nama paket. Jadi pada bagian ini kita melakukan import library yang dibutuhkan pada program. Sementara library merupakan sekumpulan kelas dan fungsi yang bisa digunakan dalam membuat suatu program. Nah, bentuk umumnya adalah import spasi nama paket. Nah, bagaimana pendeklarasiannya adalah seperti ini ya. Import java.until.scanner. Nah, pada contoh ini kita mengimport kelas scanner ya. Kelas scanner dari paket java until. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelas. Karena kelas merupakan bagian utama pada pemrograman Java dan kelas merupakan hierarki tertinggi dari bahasa Java, di mana di dalam body kelas ini didefinisikan variabel, metode, dan kelas linear. Deklarasi kelas otomatis terbentuk saat membuat file Java baru. Kemudian ditambahkan secara manual modifier, pewarisan atau extend, dan interface atau implement. Nah, setiap program harus dibungkus di dalam kelas agar nanti bisa dibuat menjadi objek. Jadi kelas ini berfungsi sebagai deklarasi untuk nama program. Kemudian bentuk umumnya ada modifier, yaitu kelas spasi nama kelas, kemudian extend kelas super dan implement interface. Nah, di dalam blok kelas ini dibuka dengan tanda kurung kurawal, kemudian ditutup dengan tanda kurung kurawal, di mana di dalam blok kelas ini terdapat deklarasi variabel dan deklarasi metode. Nah, pada contoh nanti kita akan tampilkan ya, di mana dalam contoh tersebut terdapat metode main. Pada baris pertama ya, public class nama ya adalah merupakan kelas untuk nama ya. Jadi kelas kita bernama nama ya. Kemudian pada baris kedua ya, pada baris kedua merupakan metode main untuk memanggil atau mengeksekusi atau menjalankan program. Sementara untuk output yang akan kita tampilkan, kita dapat menggunakan sistem out_println, di mana sintak ini berguna untuk menampilkan output yang akan kita tampilkan pada layar monitor kita, di mana nanti di layar monitor akan muncul tampilan yaitu nama saya adalah Jupri Hendra. Kemudian selanjutnya yang keempat ada method main. Method main adalah metode utama yang pertama kali dipanggil untuk menjalankan program. Jadi sebuah program yang tidak mempunyai method main tidak akan bisa dijalankan atau dieksekusi. Method main atau fungsi main merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Method main ini wajib kita buat, kalau tidak maka programnya tidak akan bisa kita eksekusi. Nah, bentuk umumnya adalah public static void main, string art, kemudian ada body yang berisi statement. Nah, penjelasan untuk bentuk umum ini dapat saya uraikan sebagai berikut, di mana public static yaitu modifier public yang berarti metode tersebut dapat dibaca oleh setiap kelas. Sedangkan static berarti metode main hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan tidak dapat diakses oleh instan. Kemudian ada void merupakan metode main yang tidak mengembalikan sebuah nilai. Kemudian ada string art ya. String art ini adalah merupakan parameter input untuk metode main kita. Untuk contoh metode main dapat kita lihat metode main ini memiliki parameter art, di mana dalam parameter ini nanti akan menyimpan sebuah nilai dari argumen command line. Lalu di dalam metode main akan terdapat statement atau fungsi. Di sini kita dapat melihat salah satu fungsi yang ditampilkan pada metode main ini adalah sistem out_println, yang mana sintak ini berguna untuk menampilkan teks ke layar monitor. Nah, sebelum kita membahas tentang statement dan ekspresi pada Java,
Ada baiknya saya perlihatkan terlebih dahulu struktur program Java yang telah saya buat di aplikasi NetBeans saya. Nah, di sini dapat saya perlihatkan bahwa untuk deklarasi paket itu ada di baris pertama dari suatu program ya. Kemudian disusul dengan import library, mana import library yang saya gunakan di sini menggunakan import Java IO file. Kemudian ada bagian kelas, mana kelas di sini saya beri nama kelasnya nama ya. Jadi public class di sini bernama nama. Kemudian untuk bagian metode di sini ya, public static void main ini ya adalah bagian metode, dimana dalam bagian metode ini saya membuat satu sintak yang bernama system.println yang berguna untuk menampilkan output yang akan kita tampilkan di layar monitor. Sekarang kita coba tampilkan output ini ke layar monitor dengan cara pada nama file nama Java ini kita klik kanan lalu kita pilih run file, atau juga kita bisa langsung menggunakan tombol shift F6 sekali tekan kita bisa menjalankan program ini. Oke, saya coba run file terlebih dahulu untuk memperlihatkan hasil dari fungsi system.println ini. Untuk struktur ini telah berhasil kita running atau kita jalankan, dimana hasil outputnya adalah mari belajar Java. Sepertinya tidak sama dengan paparan tadi, dimana dalam paparan tadi nama saya adalah Zuprihendra. Kita coba buat satu lagi, apakah sintak tadi dapat berjalan atau tidak. Nama saya adalah Zuprihendra. Untuk di akhir instruksi kita harus memberi tanda titik koma. Coba kita running lagi ya. Oke, mari belajar Java. Nama saya adalah Zuprihendra. Nah, ini adalah sebagian kecil contoh untuk struktur program Java secara umum. Oke, kita lanjut ke materi kita. Statement dan ekspresi pada Java. Statement dan ekspresi adalah bagian terkecil dalam pemrograman. Jadi setiap statement ekspresi di Java harus diakhiri dengan titik koma. Seperti yang barusan saya lakukan tadi, bahwa kita melakukan ekspresi yang saya akhiri dengan tanda titik koma. Jadi contoh statement dalam ekspresi tersebut adalah seperti ini ya. System.println ya, mari belajar Java diakhiri dengan titik koma. Begitu juga dengan baris berikutnya saya akhiri dengan titik koma. Begitupun untuk statement variabel ya, variabel X, variabel Y dan variabel Z saya akhiri dengan tanda titik koma. Jadi kesimpulannya pada contoh ini kita meminta komputer untuk menampilkan teks mari belajar Java dan ngoding lagi ya. Kemudian menghitung nilai X dan Y ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang blok program Java. Blok program merupakan kumpulan dari statement dan ekspresi yang dibungkus menjadi satu. Jadi blok program selalu dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan tutup kurawal ya. Jadi jika menemukan kurung buka dan tutup kurawal, maka itu adalah sebuah blok program. Jadi blok program dapat juga berisi blok program yang lain atau nested. Contoh dari blok program tersebut dapat kita lihat pada layar berikut, di mana blok program main dibuka dengan buka kurawal dan diakhiri dengan tutup kurawalnya yang ini. Kemudian untuk yang nestednya di sini adalah blok program if dan blok program for. Jadi dalam program ini kita dapat melihat ya, blok program main berisi blok if dan blok for. Nah, untuk lebih jauh tentang blok if dan blok for ini kita nanti akan bahas di materi berikutnya, yaitu tentang perulangan dan percabangan. Kemudian berikutnya ada penulisan komentar pada Java.
Jadi komentar merupakan bagian program yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Dan komentar ini biasanya digunakan untuk memberi keterangan pada kode program, kemudian untuk menonaktifkan fungsi tertentu dan membuat dokumentasi dan sebagainya. Nah, penulisan komentar pada Java sebenarnya sama dengan penulisan bahasa C, yaitu menggunakan garis miring ganda untuk komentar yang kita gunakan dalam satu baris, dan garis miring bintang ya untuk komentar yang lebih dari satu baris. Nah, contohnya di sini ya, misalnya kita akan membuat suatu program, dan di dalam program tersebut kita ingin membuat suatu komentar yang tidak ditampilkan pada layar output kita. Nah, komentar yang satu baris ini akan diabaikan oleh komputer. Berikut juga fungsi yang dinonaktifkan dengan komentar. Kemudian ada komentar yang lebih dari satu baris, yaitu menggunakan tanda garis miring dan bintang. Ini adalah penulisan komentar yang lebih dari satu baris ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mencoba demokannya dalam program NetBeans. Oke, kita coba buat program baru, yaitu misalnya namanya kita buat di sini komentar ya. Komentar ya. Oke. Kelas komentar telah kita buat ya. Kita akan coba membuat di sini komentar yang akan ditampilkan ya. Nah, di sini coba kita copy saja ya. Kita copy, kita pindahkan codingnya ke aplikasi kita. Oke, di sini sepertinya ada yang oke ya. Nah, sekarang coba kita jalankan. Oke, ini adalah komentar satu baris ya. Ini karena tadi tidak kita tutup ya, tidak kita matikan komentarnya, makanya dia muncul di sini ya. Dan ini akan diabaikan ya. Dia tidak akan muncul di output karena kita telah menguncinya dengan tanda garis miring ganda dan juga untuk tanda garis miring bintang. Jadi ini tidak akan kita tampilkan. Jadi fungsinya di sini hanyalah untuk memberi keterangan pada kode program kita. Nah, bagaimana kalau kita matikan outputnya? Coba kita matikan kembali. Apakah hasilnya? Coba kita run. Berarti tidak ada output yang ditampilkan karena di sini telah kita nonaktifkan. Oke, sekarang kita coba kembalikan lagi. Coba kita run lagi. Sekarang kita akan coba lanjut ke materi berikutnya, penulisan string dan karakter. Jadi string merupakan kumpulan dari karakter atau teks. Aturan penulisan string pada Java harus diapit dengan tanda petik ganda, dan apabila diapit dan tanda petik tunggal maka akan menjadi sebuah karakter. Jadi harap dibedakan, tanda petik ganda adalah untuk membuat string, sedangkan tanda petik tunggal adalah untuk membuat karakter. Oke, sekarang kita masuk ke case sensitive. Jadi Java bersifat case sensitive, artinya huruf besar atau kapital dan huruf kecil harus dibedakan. Sebagai contoh, terdapat 3 variabel yang berbeda-beda meskipun sama-sama bernama sama. Jadi 3 variabel ini berbeda-beda namun mempunyai nama yang sama, yaitu nama. String nama Zubri coding, string nama di sini juga Zubri coding, dan string nama di sini adalah Zubri coding. Nah, apabila kita membuat variabel seperti string tempat asal Pekanbaru, maka kita harus memanggilnya dengan sistem .out println tempat asal. Jadi bukan seperti ini ya, sistem out println tempat asal. Di sini kita dapat melihat perbedaannya. Di sini huruf A-nya kecil, di sini huruf A-nya besar pada suku kata yang kedua. Kenapa demikian? Setelah kita perhatikan tadi ya, huruf T ya, T dan A ya adalah huruf kapital untuk variabel yang akan kita buat di sini ya.
yang kita buat di sini tentunya akan kita tampilkan dengan cara menggunakan sintaks sistem outprintln. Untuk deklarasi variabelnya kita harus menggunakan nama yang sama seperti deklarasi yang telah kita tentukan di awal tadi, yaitu tempat asalnya menggunakan huruf T di suku kata pertama dan A di suku kata kedua untuk kata asal. Jadi penulisannya harus sama. Jadi kalau yang kita menggunakan seperti ini, otomatis outputnya tidak akan bisa kita tampilkan di layar monitor. Oke, sekarang kita bahas mengenai gaya penulisan case pada Java. Jadi gaya penulisan case yang digunakan oleh Java adalah camel case, Pascal case, dan all-upper. Jadi camel case ini digunakan untuk nama variabel, nama objek, dan nama metode. Misalnya string, variabelnya nama saya, dimana S-nya kita menggunakan huruf besar. Kemudian ada Pascal case yang digunakan untuk penulisan nama kelas. Misalnya kelas belajar Java. Sekarang kita coba perhatikan nama kelasnya. Kita menggunakan huruf kapital B di awal dan huruf kapital J untuk memisahkan dua suku kata tersebut. Nah, kesimpulannya adalah camel case huruf depannya menggunakan huruf kecil ya, dan awalan suku kata berikutnya menggunakan huruf besar ya, seperti di sini huruf besar, dan C yang pertama huruf kecil, C yang kedua untuk suku kata berikutnya adalah huruf besar. Sama halnya dengan untuk variabel yang nama saya ini ya. Sedangkan Pascal case yaitu huruf awal dari suku kata pertama menggunakan huruf besar, begitu juga dengan suku kata yang kedua menggunakan huruf besar. Kemudian yang ketiga ada all-upper atau semuanya kapital, dan biasanya digunakan pada pembuatan nama konstanta. Misalnya public string db_name sama dengan zip coding. Nah, untuk penulisan dua suku kata pada all-upper ini hendaknya dipisahkan menggunakan underscore atau garis bawah. Lalu apakah gaya penulisan case ini kita bisa menulis sembarangan dalam Java? Misalnya untuk nama kelas yang menggunakan all-upper, sebenarnya boleh-boleh saja asal programnya tidak error. Jadi, tapi kode program yang kita tulis tentunya tidak rapi dan keluar dari garis pandu yang sudah ditetapkan. Dengan berakhirnya tentang gaya penulisan case tadi, berarti selesai sudah pertemuan kita dalam materi struktur dan aturan penulisan sintaks pada Java berikut ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya, di mana pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang variabel dan tipe data. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.